Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iin Endah Setiawati, SIPMAP. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari dengan NIDN 04 19097404 atau NUPTK 425175 26532301113 dengan berkomitmen menjalankan tugas dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat. Izinkan saya menguraikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPK, khususnya pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses dan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktissaintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Inovasi Kebijakan Publik. Dan sebelum saya memaparkan lebih lanjut, perlu disampaikan bahwa dalam struktur kurikulum kami di program studi Ilmu Administrasi Negara, selain mata kuliah wajib yang membentuk dasar keilmuan administrasi publik, disediakan pula mata kuliah konsentrasi yang ditempatkan pada semester 7 sebagai bagian dari strategi pengembangan kompetensi mahasiswa secara lebih spesifik. Nah, mata kuliah konsentrasi ini berfungsi untuk memberikan pendalaman keilmuan dan keterampilan sesuai dengan minat serta rencana karir mahasiswa di bidang administrasi negara. Pada semester 7, mahasiswa dapat memilih salah satu dari 4 konsentrasi utama, yang salah satunya adalah kebijakan publik. Kebijakan publik adalah juga merupakan konsentrasi unggulan yang berfokus pada analisis, proses formulasi, implementasi, serta evaluasi kebijakan dalam berbagai sektor pemerintahan. Konsentrasi ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kerangka berpikir kritis, keterampilan analitis, serta kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada data, konteks sosial politik, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dan salah satu mata kuliah inti dalam konsentrasi ini adalah inovasi kebijakan publik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan praktis mengenai berbagai pendekatan inovatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik dalam konteks nasional maupun global. Melalui studi kasus, metode analisis kebijakan terkini, serta pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa diajak untuk mengeksplorasi solusi kreatif terhadap permasalahan kebijakan yang kompleks dan multidimensional. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor, digitalisasi pelayanan publik, serta keberlanjutan dalam desain kebijakan. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah inovasi kebijakan publik ini adalah dengan mengkombinasikan antara perkuliahan tatap muka, diskusi, serta pemanfaatan media digital dan platform pembelajaran daring melalui LMS dengan pilihan pendekatan yang bersifat interaktif,
partisipatif dan berbasis pada penyelesaian masalah atau problem based learning, di mana mahasiswa diajak untuk menganalisis studi kasus nyata mengenai kebijakan publik, melakukan diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan berupa pembuatan makalah atau proyek kebijakan berbasis riset yang relevan dengan konteks kebijakan yang ada saat ini. Dengan pendekatan pembelajaran tersebut, mata kuliah konsentrasi di semester 7 ini diharapkan dapat menjadi ruang yang mendorong mahasiswa untuk mengasah pemahaman, keterampilan, dan sensitivitasnya terhadap realitas administrasi publik secara inovatif dan transformatif. Pembelajaran berlangsung dalam 16 pertemuan sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mendukung CPL dan CPMK. Seluruh materi pembelajaran dapat diakses melalui LMS sebagai media utama distribusi materi dan selain itu melalui pertemuan tatap muka di mana saya sebagai dosen menyampaikan penjelasan langsung terhadap materi ini untuk membantu mahasiswa memahami materi secara lebih mendalam. Untuk mendukung pencapaian CPL, program studi ilmu administrasi negara S1 mencakup 3 komponen utama yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun CPL yang relevan dan terintegrasi dalam pembelajaran yaitu S2 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara profesional. P2, memahami dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi proses kebijakan dan praktek administrasi di tingkat lokal, nasional, dan global. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks keilmuan administrasi publik untuk menyelesaikan masalah berbasis data dan informasi. KK1 mampu merancang, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik serta program pelayanan publik berbasis pada prinsip good governance dan pendekatan partisipatif. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran berikut. CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori inovasi dalam kebijakan publik. CPMK 2 mahasiswa mampu menganalisis praktik inovasi kebijakan dalam berbagai konteks pemerintahan. CPMK 3 mahasiswa mampu merancang solusi kebijakan inovatif terhadap isu-isu publik aktual. Dan CPMK 4 mahasiswa mampu menyampaikan hasil analisis dan rancangan kebijakan secara lisan dan tertulis secara logis dan sistematis. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran yang mencakup pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis terkait inovasi kebijakan publik. Ruang lingkup materi mencakup antara lain konsep dasar inovasi kebijakan publik, teori dan model inovasi publik, faktor penunjang dan penghambat inovasi kebijakan, aktor dan jaringan dalam inovasi kebijakan, pendekatan dan alat inovasi kebijakan publik, studi kasus inovasi kebijakan publik, digitalisasi dan inovasi kebijakan publik, inovasi kebijakan dalam konteks krisis, inovasi yang inklusif, beretika dan berkelanjutan, dan terakhir, perancangan inovasi kebijakan publik. Untuk menilai hasil belajar mahasiswa
dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek pembelajaran yang dikerjakan. Adapun penilaian berdasarkan kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa 25%, kuis dan ujian tengah semester 35%, serta ujian akhir semester 45%. Untuk rentang penilaian mata kuliah inovasi kebijakan publik ini, saya memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan akuntabel. Berikut rentang penilaian yang digunakan: 80-100 nilai A atau sangat baik, 70-79 nilai B atau baik, 60-69 nilai C atau cukup, 31-59 nilai D atau kurang, dan terakhir 0-30 nilai E itu sangat kurang sekali atau dapat dikatakan gagal, di mana mahasiswa tidak menunjukkan pemahaman atau kemampuan yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Rentang ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan untuk tahap selanjutnya akan disampaikan video pembelajaran mata kuliah inovasi kebijakan publik ini sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Silakan disimak dan saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masuk kepada pertemuan kelima. Ibu akan membahas terkait dengan aktor dan jaringan dalam inovasi kebijakan publik. Nah, inovasi kebijakan publik itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi mereka muncul karena beberapa faktor gitu ya. Jadi di mana inovasi kebijakan publik ini muncul karena perkembangan dalam masyarakat itu sendiri. Ya, ada terkait dengan digitalisasi, terus semakin tingginya partisipasi masyarakat dan perubahan dalam masyarakat. Nah, dari hasil interaksi kompleks antar berbagai aktor dan jaringan sosial politik yang saling berpengaruh, dalam konteks ini terbentuk tata kelola pemerintahan modern, di mana peran aktor tidak lagi terbatas pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan saja, gitu ya, melainkan melibatkan kolaborasi antar aktor negara. Ada masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media, bahkan individu warga negara. Nah, maka dari itu memahami siapa saja aktor dalam inovasi kebijakan publik dan bagaimana mereka saling berjejaring menjadi krusial untuk dianalisis bagaimana keberhasilannya dan kegagalannya dalam kebijakan yang inovatif. Akan dimulai dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Nah, pemerintah pusat ini berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam perumusan kebijakan strategis secara nasional. Dalam konteks inovasi kebijakan, pemerintah pusat memainkan peran penting dalam menyediakan regulasi dan payung hukum untuk inovasi dan membentuk institusi pendukung seperti laboratorium kebijakan, lembaga riset, litbang, dan pusat data. Dan yang ketiga adalah memberikan insentif dan penghargaan seperti Sinovik dari Kemenpan RB. Sinovik ada yang tahu singkatan dari apa? Sistem Informasi Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik. Dan yang terakhir adalah mendorong diseminasi dan replikasi praktik baik dari daerah atau lembaga lain. Nah, contohnya kebijakan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Kementerian Pan-RB menjadi inisiatif pusat yang mendorong seluruh instansi untuk melakukan digitalisasi layanan publik sebagai bentuk inovasi.
Nah, pemerintah daerah sebagai laboratorium inovasi konseptual, di mana pemerintah daerah memiliki posisi yang strategis sebagai pelaksana langsung kebijakan dan pengembangan inovasi yang konseptual sesuai dengan kebutuhan lokal. Otonomi daerah ini memberikan ruang bagi inovasi di tingkat kabupaten, kota untuk merespon cepat kebutuhan dari warga dan mendesain kebijakan eksperimental yang bisa diuji dalam skala kecil, serta melibatkan aktor lokal dan memanfaatkan pengetahuan lokal. Ya, sebagai contoh, daerah Banyuwangi, Sumedang, Makassar menjadi contoh sukses inovasi kebijakan daerah mulai dari digitalisasi pelayanan, smart city, hingga pelayanan publik berbasis mobile apps. Ya. Kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta, ya, ini sudah sangat viral sekali ya, di mana keterlibatan masyarakat ini menjadi inovasi yang inklusif untuk menuntut partisipasi yang bermakna dari masyarakat, di mana warga berperan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, desain solusi kebijakan dan monitoring serta evaluasi kebijakan. Nah, ini sudah dilaksanakan dalam forum musrenbang digital di berbagai daerah ya, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota sampai tingkat pusat. Terus aplikasi lapor yang membuka saluran feedback bagi masyarakat secara langsung ya di kepolisian. Dan partisipasi komunitas dalam perencanaan proklim di kampung-kampung iklim. Nah, peran sektor swasta ini sebagai inovator dan juga kolaborator, ya, di mana sektor swasta ini memiliki peran penting dalam inovasi kebijakan, terutama dalam hal teknologi, sumber daya, dan efisiensi operasional. Nah, keterlibatan swasta ini bisa dalam bentuk yang pertama kemitraan publik swasta seperti dalam pengadaan infrastruktur dan pelayanan, terus penyediaan teknologi dan platform, ya, misalnya dalam aplikasi layanan publik, serta CSR yang mendukung program sosial pemerintah. Namun kolaborasi dengan swasta ini harus dibangun dengan prinsip tata kelola yang baik atau good governance, transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan seperti itu ya. Jangan sampai swasta ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah begitu ya, seperti ya kasus terjadi dalam pemerintahan gubernur kemarin gitu ya. Terus keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat ini berpartisipasi dan co-creation. Itu di sini masyarakat berinovasi untuk menunjukkan partisipasi, ada co-creation itu di mana ada kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat di sini ya. Jadi membentuk kebersamaan. Nah, pemerintah daerah terus pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance. Model ini menekankan bahwa kebijakan publik itu merupakan sarana efektif untuk menumbuhkan keterlibatan berbagai aktor, lintas aktor ya, berbagai aktor, lintas sektor, dan tingkat pemerintahan dalam proses bersama. Dan ini digagas oleh Ansel dan Guest, di mana kolaboratif governance terjadi ketika aktor publik dan non-publik bekerja dalam pengambilan keputusan secara konsensus untuk mencapai tujuan publik. Ciri-ciri model ini ya dari pemerintahan kolaboratif itu adanya pengambilan keputusan bersama, joint decision making, terus tanggung jawab kolektif dalam pelaksanaan kebijakan dan saling ketergantungan serta kepercayaan antar pihak. Contohnya adalah program Satu Data Indonesia yang menyatukan data lintas kementerian
daerah dan mitra pembangunan melalui pendekatan kolaboratif. Ya, Satu Data Indonesia di mana lintas kementerian itu bisa memanfaatkan data yang sama, ya, data kependudukan terkait pemilu, terkait database database masyarakat miskin, ya, BPJS, ya, itu masuk dalam program Satu Data Indonesia. Ya, implementasinya integrasi data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan untuk program Bansos. Terus data COVID yang dikelola lintas kementerian agar masyarakat mendapatkan informasi real time dan portal data seperti data.go.id sebagai pusat distribusi data terbuka pemerintah. Nah, co-creation. Apa itu co-creation? Ini merancang solusi bersama, di mana di sini dikembangkan partisipasi masyarakat dalam merancang kebijakan dengan melibatkan pengguna akhir atau end user dalam proses inovasi. Ya, masyarakat itu sebagai end user. Nah, ini menggeser paradigma kebijakan dari top down menjadi people centered. Dan unsur kunci co-creation ini adalah dialog terbuka antar aktor, berbagi informasi dan pengetahuan, serta desain solusi berbasis kebutuhan nyata pengguna. Ya, contoh nyatanya adalah pembentukan program pelayanan berbasis komunitas seperti Posyandu Digital atau platform pembelanjaan daring sekolah di daerah 3T atau terluar, tertinggal, dan terdepan yang didesain bersama warga dan tenaga pendidik. Nah, ada pula ya policy entrepreneur dan policy broker. Ini juga merupakan salah satu dari nama aktor, ya, aktor dalam kebijakan publik. Nah, policy entrepreneur itu adalah individu atau kelompok yang secara aktif mempromosikan perubahan kebijakan dan memperjuangkan adopsi inovasi. Ini menurut Kingdon tahun 1995, policy entrepreneur itu mampu menghubungkan policy stream, problem stream, dan politik, begitu ya. Jadi kebijakan, masalah, dan politik itu menjadi satu aliran untuk menciptakan kebijakan, ya, perubahan dalam kebijakan, seperti itu. Dan karakter dari policy entrepreneur itu memiliki pengetahuan substantif dan jaringan luas, berani mengambil resiko politik dan birokratik, menguasai strategi komunikasi kebijakan, dan mampu menjembatani kepentingan yang berbeda. Ini contohnya Ridwan Kamil, begitu ya, policy entrepreneur. Jadi dia selain sebagai pembuat kebijakan, juga sebagai dia menetapkan kebijakan itu juga karena faktor politik juga, ya, atau pemimpin atau kepala daerah lain juga masuk dalam policy entrepreneur, yaitu agen perubahan yang menghubungkan kebijakan, masalah, dan politik. Ya, ketika menjabat Wali Kota Bandung mempopulerkan open government dan digitalisasi layanan publik melalui inovasi seperti e-budgeting dan Bandung Command Center. Terus policy broker, mediator antar kepentingan. Nah, di sini policy broker adalah aktor yang berfungsi sebagai penghubung antara aktor-aktor yang berbeda kepentingan dalam proses inovasi kebijakan. Ini biasanya berasal dari kalangan akademisi, ya, LSM, tokoh masyarakat. Terus jejaring kebijakan nih disimpul. Nah, pengertian jejaring kebijakan nih, jaringan kebijakan yaitu struktur hubungan antar aktor-aktor yang saling bergantung dan terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi
kebijakan publik. Nah, mereka bekerja sama baik secara formal maupun informal untuk mencapai tujuan bersama melalui interaksi, pertukaran informasi, dan koordinasi sumber daya. Nah, menurut Rhodes, jaringan kebijakan merupakan interaksi stabil antara institusi dan aktor dalam kebijakan publik yang diikat oleh ketergantungan sumber daya dan kepentingan bersama. Ciri-cirinya adalah multi-aktor, saling ketergantungan, interaksi yang berulang dan terstruktur, negosiasi dan konsensus, serta distribusi kekuasaan yang tersebar. Dan fungsinya adalah untuk koordinasi antar aktor, pertukaran pengetahuan, mobilisasi sumber daya, dan inovasi kebijakan. Nah, contoh dari jaringan kebijakan di Indonesia adalah jaringan Proklim atau program Kampung Iklim, di mana aktor-aktornya itu antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, komunitas lokal, akademisi, dan swasta, yang tujuannya adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersama masyarakat. Terus Forum Inovasi Pelayanan Publik ya atau SINOPIK, Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik, di mana di situ terlibat jejaring yang terdiri dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan media yang memfasilitasi pertukaran gagasan dan replikasi inovasi antar daerah. Nah, tantangan dalam kolaborasi dan jaringan inovasi adalah meski ego sektoral antar instansi, ketimpangan sumber daya dan kapasitas aktor, kurangnya literasi digital dan kebijakan partisipatif, serta rendahnya kepercayaan antar pihak. Nah, solusi untuk mengatasi tantangan ini mencakup pembangunan kapasitas kolaboratif, kepemimpinan transformatif dan inklusif, regulasi pendukung jaringan lintas sektor, dan insentif kolaborasi dan indikator kinerja inovasi. Saya mau tanya Ibu tentang collaborative governance yang tadi, mengapa kolaborasi antar aktor itu sangat penting dalam inovasi kebijakan publik, Ibu? Kolaboratif antar aktor itu sangat penting ya, karena di situasi kondisi saat ini tuntutan untuk partisipasi, keterbukaan dalam masyarakat, serta akuntabilitas itu juga sangat tinggi ya. Era digitalisasi membutuhkan keterbukaan antar pihak ya dalam menentukan atau menetapkan suatu kebijakan. Ya, seperti halnya terjadi ini untuk salah satu contoh terkait dengan kebijakan zonasi ya. Zonasi sekolah itu kan kebijakan melalui pemerintah pusat, tapi tidak ada komunikasi ataupun kolaborasi dengan masyarakat di bawah terkait kebijakan ini, sehingga yang muncul ada seringkali terjadi konflik ya ataupun kontroversi dengan kebijakan ini, di mana di tingkat lokal tidak terpetakan kesiapan dari sekolah-sekolah yang ada ya. Banyak daerah-daerah yang sekolahnya belum ada tapi sistem zonasinya diberlakukan. Akhirnya daerah tersebut banyak anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, begitu ya, tidak bisa terakomodir di sekolah negeri. Nah, ini juga menimbulkan konflik di masyarakat seperti itu, ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Dalam pertemuan hari ini kita cukupkan materi sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.